Assalamualaikum, selamat pagi Wiwin. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Has. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Has. Belakangan ini saya melihat Ibu Wiwin kelihatan kurang bersemangat. Kadang-kadang Ibu kelihatan murung. Maaf jika saya salah menilai ya Bu. Ya begitulah Pak Has. Sebenarnya saya butuh teman untuk sharing atas persoalan yang saya hadapi ini. Ya, tentu Ibu Wiwin saya siap menjadi teman sharing. Jadi ngomong-ngomong apa yang bisa saya bantu Bu? Terima kasih Pak Has sudah berkenan mau membantu saya. Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oke Bu, coba sekarang Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Begini Pak, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Bisa saya lebih tahu lebih rinci dari apa yang Ibu curahkan saat ini? Begini Pak Has, saya baru mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari Bapak pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tersebut keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Saya mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Begitu, Pak. Oh, apakah Ibu sudah coba menjelaskan apa yang Ibu maksud kepada pengawas tersebut? Sudah, Pak. Saya sudah berusaha keras untuk membuat pengawas tersebut memahami maksud saya dari pembelajaran yang saya lakukan. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi sepertinya pengawas tersebut tampak tersinggung dan keberatan sehingga memberikan laporan kepada kepada kepala sekolah kita, Pak. Oh, sekarang saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Kira-kira setelah kita melakukan diskusi saat ini, apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan diskusi kita hari ini? Saya ingin setidaknya saya dapat berjumpa dengan kepala sekolah nanti. Bapak itu dapat mengerti yang saya lakukan di kelas tidak keluar dari kurikulum. Meskipun saya tidak menggunakan buku teks, saya menggunakan sumber-sumber belajar lain yang relevan sesuai dengan jika pemaparan saya kurang diterima Bapak pengawas, setidaknya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami dan memberikan solusi kepada saya agar pengawas memahami posisi saya sebenarnya. Jujur, saya di sini merasa tidak adil. Oh, baiklah kalau gitu, Biwin. Memang dalam pemikiran Ibu, pengawas sekolah itu seperti apa menanggapi kegiatan di kelas? Mengapa Ibu merasa tidak adil dengan pengawas tersebut, Biwin? Kalau menurut saya sih Pak, pengawas zaman sekarang harusnya tidak berpatokan pada guru memakai buku paket dalam mengajar. Harusnya dia paham di zaman sekarang ini kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu kan bermacam-macam dan guru mungkin harus bisa memfasilitasinya, apalagi cuman permasalahan tidak menggunakan buku paket. Kan seharusnya pengawas tersebut dapat melihat bahwa materi yang saya sampaikan itu pun sesuai dengan buku teks, meskipun saya tampilkan dengan media yang lain.
Di situ saya merasa tidak adilnya, Pak. Betul juga kata Wiwin. Ngomong-ngomong, kalau diumpamakan dengan nilai, seberapa tidak adilkah pengawas tersebut menurut Wiwin? Saya merasa sangat tidak adil, Pak. Sebab, oke lah, Pak. Memang buku paket ada saya tulis. Betul juga kata Wiwin tadi. Ngomong-ngomong, kalau diumpamakan dengan nilai, seberapa tidak adilkah pengawas tersebut menurut Ibu? Saya merasa sangat tidak adil sekali, Pak. Oke lah, saya memang pada saat membuat RPP itu, saya memang mencantumkan buku teks di dalamnya. Dan memang sebenarnya harus dipakai, Pak. Tapi kan sebenarnya pengawas tersebut bisa memaklumi dan tidak harus melaporkan hal itu kepada kepala sekolah, kan? Karena halnya hanya kesalahan kecil menurut saya. Dan Bapak pengawas juga tahu apa yang saya sampaikan sesuai dengan buku teks, meskipun tidak menggunakan buku teks, begitu Pak. Ya, adakah hal lain yang mengenai masalah atau ada masalah dengan pengawas tersebut? Ya? Saya rasa nggak ada sih Pak. Saya rasanya masa hal seperti itu harus menjadi catatan kepada kepala sekolah. Kan saya dengan kepala sekolah menjadi segan. Jadi nggak empati kepada kepala sekolah. Hal yang Ibu utarakan pada saya tadi, kira-kira menurut Ibu Iwin, solusi apa yang Ibu pikirkan sekarang? Menurut saya solusinya ya mungkin saya akan memakai sumber-sumber lain dan alat-alat yang sesuai, yang relevan dengan pembelajaran saya. Tapi memang sih saya tidak boleh meninggalkan buku teks, apalagi tidak menggunakannya sama sekali. Karena memang saya tahu di buku teks materi pengembangan pembelajaran yang ingin dicapai dari hal-hal mengenai evaluasi peserta didik ada di buku teks. Mungkin ini kehilafan saya yang akan saya perbaiki tanpa meninggalkan apa yang sudah saya pelajari mengenai menggunakan IT dan sumber pembelajaran yang lain. Setelah ini, saya ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf dan menjelaskan yang sebenarnya, sekaligus melakukan sharing tentang penyelarasan buku teks dan sumber-sumber belajar lainnya, agar kepercayaan kepala sekolah kepada saya bisa kembali lagi dan hubungan baik dengan kepala sekolah bisa terjaga. Baik, Iwin. Dari solusi yang Ibu pikirkan tadi, apa yang dapat Ibu lakukan agar semuanya semakin lebih baik? Hubungan Iwin dengan kepala sekolah atau pengawas? Ya, saya ingin mengatur jadwal pekerjaan saya, skala prioritas saya. Lalu saya akan lakukan pekerjaan yang sudah terjadwal, seperti memberikan materi pembelajaran kepada murid dengan memanfaatkan buku teks dan sumber media pembelajaran lainnya yang relevan dengan kurikulum. Kemudian saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan berjanji menerima masukan dari pengawas sekolah atau siapapun dengan mengembangkan media pembelajaran yang telah saya konsep sebelumnya. Oke, bagus itu, Iwin. Jadi aksi atau rencana apa yang mau Ibu lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk meluruskan inti dari permasalahan ini dan meminta masukan dari kepala sekolah. Kira-kira menurut Ibu Iwin, kapan waktunya yang akan dilakukan nanti? Mungkin besok Pak, soalnya hari ini kan kepala sekolah sedang rapat di kecamatan. Ya. Nah, menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Iwin nantinya?
keberhasilan yang saya harapkan ketika kepala sekolah dapat mendengar dan memahami situasi yang sebenarnya, dan saya mendapatkan masukan yang baik ke depan dalam mengelola waktu serta menyingkronkan sumber-sumber belajar lain dengan buku teks sesuai saran dari pengawas. Bagus itu, Vivian. Kita kan selalu ada kendala dalam mengerjakan sesuatu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Bagaimana menurut Vivian jika ada tugas, bagaimana mengatasi kendala tersebut? Ya, saya akan berusaha belajar dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan persoalan ini, Pak. Atau saya juga akan meminta masukan-masukan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru yang lebih berpengalaman, agar kedepannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terlebih, saya juga akan banyak belajar dari Bapak Pengawas ketika berkunjung ke sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, apa komitmen Vivian mengenai semua rencana Ibu tadi? Saya akan berusaha menjadi guru yang terbaik bagi peserta didik yang selalu ingin mengembangkan sumber-sumber belajar yang kreatif serta melakukan kegiatan-kegiatan yang aktif dan inovatif di dalam kelas tanpa menghilangkan penggunaan buku teks yang sudah seharusnya saya gunakan. Serta saya akan terus belajar mengatur waktu dengan baik agar pengelolaan waktu tertata dengan baik sehingga penyelarasan antara buku, teks, dan sumber-sumber belajar bisa berjalan dengan baik. Intinya, saya ingin menjalin hubungan dengan semua orang dan jalinan baik itu selalu dapat terjaga, khususnya dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Wah, baik. Luar biasa komitmen Vivian. Kira-kira siapa yang nanti akan Vivian ajak untuk menjalankan komitmen itu? Ya, bisa dari rekan-rekan guru, kemudian terutama Pak Has ya, yang nanti bisa membantu saya, karena saya sekarang sudah cukup lega dari hasil diskusi kita hari ini. Baik, saya siap membantu Ibu Iwin dalam menjalankan komitmennya nanti. Saya yakin Ibu Iwin akan bisa menjalankannya dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi Ibu Iwin dan bagi saya pribadi. Terima kasih Pak Has atas waktunya. Sungguh pengalaman sharing yang luar biasa hari ini. Bisa berbagi dengan Bapak kapan-kapan. Kalau saya ada permasalahan lagi, bisa ya Pak, saya sharing lagi dengan Bapak. Dengan senang hati membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Terima kasih sekali lagi Pak Has. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.